Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah ada di jadwal ya, teman-teman, kita akan ketemu pada mata kuliah audit forensik ya, melalui via daring ya. Sebelum saya mulai dulu, sebelumnya kalian sudah kenal dengan saya ya, nama saya Julia ya. Konsentrasi saya memang pada audit ya, audit, terus kemudian keuangan. Kebetulan pada semester ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah audit forensik. Pada semester ini kita akan mengupas audit forensik itu mulai dari teori, terus kemudian dilanjutkan pada kasus. Sebenarnya kita juga akan lebih banyak kasusnya ya. Di sini pada pertemuan awal kita akan dasar-dasar teorinya, seperti halnya teman-teman tahu bahwa audit itu ilmu untuk mengawasi, memeriksa, seperti itu. Nah, halnya ketika kita berhubungan dengan audit forensik, kita akan lebih mendalami setelah adanya temuan, terus kemudian adanya muncul kecurigaan, baru kita akan melakukan penyidikan, ya, seperti itu. Baik, sebelum itu saya akan ke materi awal ya. Saya akan share screen. Ya. Nah, muncul ya untuk PPT-nya. Muncul. Iya, Bu, sudah. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, kalian sudah hadir di sini ya. Walaupun kita belajar melalui daring ya, teman-teman harus semangat ya, tetap semangat. Nanti apabila sudah masa pandemi ini sudah mereda, nanti kita ketemu lagi secara luring ya. Terus, di sini saya jelaskan dulu pada pertemuan pertama, kita di sini memaknai ya, apa sih sebenarnya akuntansi forensik itu, terus kemudian mengapa akuntansi forensik itu perlu, terus apa saja sih ruang lingkup dari akuntansi forensik. Nah, untuk akuntansi forensik itu dipahami bahwa hal ini digunakan untuk keperluan pembagian warisan dulunya ya, itu dulunya. Terus warisan atau motif tentang pembunuhan, terus kemudian mencari siapa pelakunya, dasarnya apa. Terus kemudian setelah itu dulu muncul seperti itu, ternyata akuntansi forensik itu diperlukan juga untuk ilmu akuntansi itu penerapannya diperlukan dalam proses persoalan hukum. Maka istilah yang dipakai dalam akuntansi forensik itu adalah akuntansi forensik. Itu sesuai dengan bidang ilmu kita saat ini ya. Nah, setelah muncul dari akuntansi forensik, maka di bidang ilmu perkembangan ilmu, maka ketika kita sudah bertemu dengan kasus-kasus yang ditangani oleh BVK, kasus korupsi ya, yang mengakibatkan kerugian uang negara, maka dari akuntansi forensik menjadi audit forensik. Seperti itu ya. Nah, ini makanya tadi misalkan dalam perhitungan ganti rugi ya, dalam pengertian sengketa maupun kerugian akibat kasus korupsi. Secara sederhana, akuntansi forensik menangani fraud, khususnya dalam pengertian corruption dan misappropriation of asset. Sebenarnya ketika kita berbicara akuntansi forensik ya, akuntansi ataupun audit forensik, di mata kuliah audit forensik kita ini, kita menemukan terdeteksi fraud. Misalnya seperti
ada yang beberapa kasus ya. Kalau lagi hot-hot fenomena sekarang ini, kasusnya kasus yang ditemukan apa namanya markup hand sanitizer senilai 4,9 miliar. Terus kemudian banyak ya sekarang peluang-peluang yang karena adanya pandemi, jadi banyak juga kasus-kasus yang muncul ketika kita melakukan audit. Nah, hal ini sebenarnya berhubungannya nanti ke hukumnya, lembaga hukumnya, bagaimana proses dari temuan yang kita lakukan sebagai seorang auditor itu diteruskan kepada lembaga hukum nanti, gitu, seperti itu. Paham ya maksudnya? Nah, memang tugas kita itu sebagai seorang auditor, kita menangani fraud, menemukan fraud. Fraud itu artinya kesalahan, baik itu salah saji maupun benar-benar salah saji yang dilakukan secara sengaja dan merugikan negara. Nah, itu tugasnya kita. Nah, ini ada beberapa pengertian dari tentang akuntansi forensik ya, di mana dikatakan oleh Merriam-Webster ya, akuntansi forensik itu dapat diartikan sebagai penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum. Jadi kita berbicara tentang fraud, kita berbicara tentang forensik, kita berbicara kesalahan ya. Artinya pasti akan munculnya kepada kepentingan hukum. Nah, ilmu akuntansinya itu digunakan untuk kepentingan hukum. Jadi ilmu akuntansi yang kita gunakan dalam mata kuliah ini adalah ilmu audit. Makanya mata kuliah ini dinamakan dengan mata kuliah audit forensik. Terus ada beberapa juga mengatakan bahwa akuntansi dinyatakan akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan judikal atau administratif. Nah, ini mungkin secara sederhana ya dari Journal of Forensic Accounting ya, mengenai akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat. Artinya, metode akuntansi yang akurat digunakan untuk tujuan hukum, seperti itu. Nah, ada juga dari kita mengacu ke ranah KUHP-nya. Nah, di sini disajikan dalam slide bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, nah kita ini sudah beralih kepada pidana. Sebenarnya ini bukan ilmu kita ya, tapi nggak apa-apa, kita harus belajar tentang hukum, apalagi sudah belajar mengenai tentang audit forensik. Nah, dikatakan di situ bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli, baik itu ahli kedokteran, hukum, atau ahli lainnya, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Kemudian, banyak orang memahami profesi, seperti profesi dokter dan lainnya, dalam peraturan di atas dikenal sebagai sebutan dengan dokter forensik. Terus kemudian kalau kita ya bidang kita itu disebut dengan akuntan forensik. Jadi di sini menurut Undang-Undang KUHP pasal 179 ayat 1 ini yang dimaksud keahlian kita itu adalah keahlian di bidang akuntansi. Maka dikatakan bahwa informasi akuntansi itu mengacu ataupun mendukung ya untuk keperluan hukum. Terus kemudian juga bahwa akuntansi forensik itu bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan. Selain itu juga berperan ya dalam bidang hukum di luar pengadilan. Misalnya bagaimana seorang akuntan forensik melalui ilmu audit forensiknya memberikan rumusan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa perumusan perhitungan ganti rugi. Nah, itu ilmu kita banget ya, rekan-rekan mahasiswa, di mana kita harus bisa menghitung berapa jumlah kerugian, misalnya kerugian negara ya, yang disebabkan oleh oknum A misalnya ya, oknum C, berapa itu harus tepat
Karena kita sebagai seorang ahli yang mendukung di kegiatan pengadilan itu harus tepat, ya. Nah, di sini ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan dalam pelanggaran kontrak. Nah, situ ilmu kita digunakan. Selain itu sebagai seorang akuntansi forensik. Sebagai seorang audit forensik juga kita harus menemukan deteksi kesalahan pelaporan yang mengakibatkan kerugian negara. Terus kemudian ketika kita ingin menjadi seorang akuntan forensik, ya, kemudian audit forensik, ya, yang pertama harus kita pahami atau harus kita miliki yang sesuai dengan ilmu kita, yaitu kita harus memiliki pengetahuan dasar akuntansi. Ketika kita memiliki pengetahuan dasar akuntansi, maka kita juga akan memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu audit. Nah, untuk menjadi seorang akuntan, pengetahuan dasar akuntansi dan audit itu harus kuat, ya. Jangan cuma misalnya nih kuliahnya aja di akuntansi, tapi pahamnya tentang hal yang lain. Misalnya kan kadang-kadang ada yang mahasiswa itu, aduh saya akibat orang tua ini Bu, karena orang tua dari orang akuntansi pintar ngitung-ngitung, jadi saya harus diarahkan ke situ. Yang nggak bisa seperti itu. Jadi kita punya cita-cita jadi seorang akuntan, pengetahuan dasar akuntansi, kemudian mengikuti dengan ilmu auditnya kita harus kuat. Makanya kita harus tahu detail, bukan hanya dasarnya, ya, bagaimana laporan keuangan itu dibuat, sudah berdasarkan SAAK etap belum, terus kemudian sudah berdasarkan kalau sudah yang sekarang IFRS. Terus kalau UMKM itu seperti apa dasarnya, entitas nirlaba misalnya kan. Nah, itu harus paham semua. Nah, ketika kita sudah bisa memahami, ya, selain ini kita nggak berbicara lagi debit kredit, ya, kalau dasar. Kita sudah berbicara bagaimana membuat laporan keuangan. Ketika kita sudah bisa menyusun laporan keuangan dengan baik, ya, sesuai dengan pabunya, sesuai dengan ini yang berterima umum itu, lupa Ibu ya. Nah, itu kita sudah bisa memeriksa sebagai seorang audit, di mana sih letak salahnya gitu, di mana sih apa sih sebenarnya yang mereka lakukan dalam laporan ini gitu kan. Nah, itu kita sudah bisa. Makanya hal yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik terutama, ya, adalah pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat. Terus kemudian kita juga selain dituntut untuk memahami ilmu akuntansi, kita juga harus dituntut, ya, memahami ilmu tentang behavior human, ya. Bagaimana kita melihat pola perilaku manusia itu dalam suatu organisasi, ya. Apakah perilakunya ini cenderung untuk melakukan kesalahan, apakah orangnya ini dalam bahasa kita itu lurus-lurus saja gitu, terus kemudian apakah si ini bisa dipercaya, bagaimana dia mengelola organisasi. Nah, itu yang juga kita harus kenali, ya, harus kita pegang, kita pelajari juga ilmunya seperti apa. Terus kemudian yang ketiga, yaitu tentang pengetahuan mengenai aspek, ya, yang mendorong terjadinya kecurangan. Nah, ini juga berhubungan dengan ini perilaku manusia, behavior. Nah, apakah di situ ada kesempatan? Terus kemudian apakah memang bagaimana dia cara menjaga kode etiknya, ya, perilaku manusia itu? Apakah tuntutan, ya, terjadi kecurangan nih, misalnya si A itu misalnya anggap aja, ya, di sini kelasnya kayaknya Rido mungkin dituntut sebagai pertanggungjawaban untuk masalah proyek A. Terus kemudian dia juga bisa nyusun laporan keuangan, saking pintarnya si Rido ini, ya. Terus ternyata ada kesempatan, ada nih peluang untuk akun ini untuk disisihkan.
Terus kemudian tuntutan juga si Ridho misalnya tuntutannya istrinya misalnya ya, istrinya yang harus bagaimana ibu-ibu sosialita. Jadi sedangkan untuk penghasilan si Ridho itu hanya cukup untuk makan atau bagaimana, itu jadi ada faktor dorongan untuk melakukan kecurangan. Nah, sehingga mengakibatkan kerugian bagi kalau misalkan kita dalam bentuk proyek untuk negara, ya artinya di proyek tersebut kita melakukan kecurangan dan merugikan uang negara. Itu seperti itu ya. Selain faktor behavior yang harus kita pelajari, terus kemudian suatu kondisi juga, terus kita juga harus paham tentang peraturan hukum ya, peraturan hukum, undang-undang, terus kemudian bagaimana standar bukti, bagaimana ini. Nah, inilah pentingnya seorang akuntan forensik ya. Kita harus mempelajari selain ilmu kita dasarnya, kita juga harus mempelajari ilmu sosiologinya, psikolog orang, terus kondisinya ya, terus kemudian hukumnya, kita harus mempelajari juga hukum. Nah, tambah lagi tentang pengetahuan tentang kriminologi dan victimologi. Nah, ini kita harus pelajari semua. Kemudian juga selain itu kita juga harus pelajari tentang audit ya. Audit itu berhubungan dengan pemahaman terhadap pengendalian internalnya. Seperti apa pengendalian internal dalam organisasi X? Seperti apa pengendalian pengawasannya ya, seperti itu. Jadi bagaimana mereka menerapkan SOP-nya, terus kemudian pengawasannya seperti apa. Nah, satu lagi, kita juga harus punya kemampuan untuk berpikir seperti pencuri. Nah, mungkin masuknya kepada pengetahuan ya, dorongan untuk melakukan kecurangan ini kondisinya. Jadi kalau si pencuri itu mikirnya kesempatan ini di mana? Kesempatannya ada. Ini kita juga sebagai seorang forensik juga harus mampu kepada kesempatan mana yang kita bisa harus curi, pada akun mana yang bisa kita curi, dan pada maksudnya jangan bahasanya, tapi kita udah ini ya, maksudnya ini hanya sebagai pembelajaran. Jadi mindsetnya. Jadi kita tahu, oh ternyata akun ini yang bisa dicuri, maka periksa akun ini benar-benar, ya. Nah, seperti itu maksudnya ketika kita ingin menjadi seorang akuntan forensik ataupun audit forensik. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai penerapan sejarah dari akuntansi forensik itu di Indonesia itu sendiri. Ya. Nah, di sini pada bulan Oktober 1997, Indonesia telah menjajaki kemungkinan untuk meminjam dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang sangat parah. Betul ya, pada saat tahun 97-98 Indonesia mulai hyperinflasi ya, di mana kondisi hyperinflasi itu tidak bisa ditekan. Terus kemudian kita terjadi krisis yang luar biasa ya. Maka sebagai syarat pemberian bantuan, IMF dan World Bank mengharuskan adanya proses agree-upon diligence proses ya, atau ADDP yang dikerjakan oleh akuntan asing dibantu beberapa akuntan Indonesia. Nah, pada saat itu temuan ADDP itu sangat mengejutkan karena dari sampel bank besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita melakukan overstatement aset sebesar 28% sampai 75%. Dan understatement kewajiban sebesar 3% sampai 33%. Temuan ini segera membuat panik pasar dan pemerintah, yang ujungnya pada tingkat likuidasi 16 bank swasta, likuidasi tersebut kemudian diingat menjadi langkah yang buruk ya, karena menyebabkan adanya penarikan besar-besaran ya, tabungan dan deposito di bank-bank swasta karena hancurnya kepercayaan publik dan pembukuan perbankan. Nah, ADDP tersebut tidak lain adalah penerapan akuntansi forensik atau audit
investigasi. Nah, ini penerapan akuntansi forensik di Indonesia mulai pada saat kita terjadi krismon, ternyata ditemukan bahwa adanya likuidasi pada bank-bank ya, pada saat laporannya buruk ya. Makanya muncul ketidakpercayaan publik terhadap lembaga keuangan Indonesia. Maka dari itu pemerintah kita istilahnya itu ya, kalau misalkan mulai muncul meningkatkan atau penggarapan bahwa audit investigasi ataupun akuntansi forensik itu ternyata penting dilakukan karena untuk menjaga stabilitas ekonomi ya, terutama di lembaga-lembaga keuangan itu. Nah, terus kemudian ini kasus selanjutnya, silakan mungkin bisa dibaca ya. Terus, nah, ini ada diagram akuntansi forensik. Terdiri dari jenis penugasan, sumber informasi, output, ya. Terus kemudian di sini ada dua kategori ya, kategori proaktif, kategori investigatif. Nah, kalau untuk jenis penugasan, ya, jenis penugasan ini ada yang proaktif, yang tadi ada di jenis penugasan ya. Jenis penugasan itu ada di proaktif dan investigatif. Kalau dari sumber informasinya ada risiko assessment, terus kemudian temuan audit, tuduhan atau keluhan, terus kemudian di sumber informasi juga ada temuan audit. Terus kemudian outputnya itu berupa identifikasi potensi fraud. Terus identifikasi awal adanya fraud. Yang terakhir yaitu bukti. Ada atau tidaknya bukti pelanggarannya, bukti ada atau tidaknya pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum tertentu atau pada lembaga tertentu. Nah, seperti ini, ya. Nah, ketika kita berbicara akuntansi forensik, kita sudah mengarah berapa sih sebenarnya kerugian keuangan negara itu. Nah, sini sudah hitung-hitungannya berapa, ya. Setelah itu kita mencari keterangan dan barang bukti. Setelah mencari barang bukti, ya, berkas perkara, terus memeriksa alat bukti, keyakinan berdasarkan alat bukti, alasan pembukuan, hitungan, ini lakukan penyelidikan. Lakukan penyelidikan lagi, berkas perkaranya penutupan. Terus kemudian pemeriksaan di sidang, putusan pengadilan, serta upaya hukum. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Seperti pada di awal tadi, mengapa sih perlu akuntansi forensik? Akuntansi forensik itu diperlukan untuk mengungkapkan kasus korupsi di Indonesia yang seakan tidak pernah ada habisnya ya. Tingkat korupsi yang masih tinggi juga menjadi pendorong yang kuat untuk berkembangnya praktik akuntansi forensik di Indonesia. Terus kemudian adanya pertemuan Asia Pasifik mengenai fraud pada Arthur Andersen ya 2004 yang melakukan polling terhadap 125 delegasi yang menyatakan bahwa 82% mengalami peningkatan dalam corporate fraud dibanding tahun sebelumnya 36%, menyatakan peningkatan fraud yang sangat besar. Terus kemudian fraud itu terjadi karena corporate governance yang sangat rendah, lemahnya pengawasan, terus kemudian standar akuntansi, mungkin pelaporannya itu tidak sesuai dengan standar akuntansi dan lain-lainnya. Ya, konsisten dalam tingkat korupsi dan melemahnya dalam penyelenggaraan negara. Nah, ini kenapa akuntansi forensik itu sangat diperlukan ya. Terus kemudian juga karena banyaknya korupsi, maka minat para investor untuk menanamkan modal Indonesia ke
ke Indonesia ini lemah ya, karena mungkin muncul tidak kepercayaan publiknya sangat rendah gitu. Baik, terus kita ke ruang lingkup dari akuntansi forensik itu sendiri. Pertama, ruang lingkup dari praktek akuntansi forensik itu misalnya prakteknya di sektor swasta. Salah satunya misalnya Bologna dan Lindqvist ya, perintis mengenai akuntansi forensik menekan beberapa istilah dalam pembendaharaan akuntansi, yaitu fraud auditing, forensic accounting, investigative support, dan valuation analysis. Terus kemudian litigaton support merupakan istilah yang paling luas setelah segala sesuatu yang dilakukan dalam akuntansi forensik itu bersifat dukungan untuk kegiatan litigasi. Terus kemudian akuntansi forensik dimulai sesudah ditemukan indikasi awal adanya fraud. Kemudian audit investigasi merupakan bagian awal dari akuntansi forensik. Terus yaitu mengenai valuation analysis itu berhubungan dengan akuntansi dan unsur-unsur hitungannya. Jadi ketika kita sudah ke valuation analysis itu sudah mengunsur kepada bagaimana kita bisa menghitung secara tepat ya dengan ilmu akuntansi kita kerugian negara yang ditimbulkan pada kasus tersebut ya yang terjadi, jadi mengakibatkan korupsi. Nah, untuk prakteknya di sektor pemerintah, misalnya prakteknya sama seperti akuntansi forensik pada sektor swasta. Ya, perbedaannya bahwa tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi di dalam berbagai lembaga. Terus kemudian ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara. Nah, ini BPK ya. Biasanya yang berhubungan dengan audit forensik itu ada BPK, ada di BPK biasanya. Terus ada lembaga yang merupakan bagian dari pengawasan internal pemerintah yaitu BPKP ya. Jadi BPKP ini yang melakukan pengawasan, BPK ini yang melakukan pemeriksaan. Ada lembaga pengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatan menerangi kejahatan pada umumnya dan korupsi khususnya ya. Dan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK dan lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai pressure group. Itu ya. Jadi ketika kita berbicara praktek di sektor pemerintah, ya, audit forensik itu ada pada BPK. Terus kemudian yang bagian pemeriksanya BPKP. Nah, biasanya ahli-ahli ini akan dilibatkan dalam proses investigasi, ya, mencari bukti kayak gitu. Nah, di sini di akuntansi audit forensik saat investigasi wewenang untuk penggeledahan itu diizinkan ya ketika memang ada unsur fraud, deteksi fraud merugikan negara, maka dilakukan penggeledahan seperti itu untuk mencari bukti itu diizinkan. Nah, akan tetapi perlu diingat kalau ketika kita sebagai BPK yang melakukan audit forensik, kita hanya sebatas mencari temuan, identifikasi fraud. Ketika sudah ada, kita teruskan ke lembaga hukum. Dan kita hanya berperan sebagai ahli untuk mendukung bukti yang ditemukan pada saat proses peradilan. Baik, cukup dulu ya untuk pertemuan pertama kita. Saya rasa ada yang kurang paham, ada yang perlu mau ditanyakan. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Gini Bu, Junita ya. Iya Bu. Ya, silakan Hila. Tadi di slide berapa itu kan ada jenis penugasan, ada yang
proaktif sama investigatif, Bu. Jadi di sini Hela mau nanya, Bu, gimana upaya dari organisasi atau perusahaan dalam mengatasi kecurangan yaitu fraud secara proaktif, Bu? Nah, biasanya kalau kita sudah jenis penugasannya proaktif, kalau kita ke lembaga, misalnya organisasi lah ya, kita nggak usah ini ya. Ketika kita untuk mencegah fraud itu sendiri, kita harus melakukan pengawasan. Biasanya kalau di sektor swasta, perusahaan-perusahaan itu punya audit internal ya. Misalnya kalau di pemerintahan itu ada SPI-nya, kalau di lembaga pemerintahan, misalnya contohnya kayak di Ibu, misalnya ya, Ibu kan lembaga pemerintahan universitas, itu ada SPI-nya gitu. Kita lakukan pengawasan bagaimana sumber daya yang kita miliki itu keluar terus digunakan untuk apa, sesuai atau tidak. Nah, itu ya Hela ya. Nah, kalau ketika sudah ke investigatif, ini memang sudah ada temuan, artinya sudah ada cenderung kepada fraud. Maka dilakukan investigasi mencari bukti dari fraud tersebut, gitu ya. Jadi kita tuh melakukan pengawasan baik pengawasan administrasi, terus kemudian kalau kita ke pemerintah ya, baik administrasi secara administrasi, terus penggunaan keuangan seperti apa, terus kalau misalkan ada proyek nih, misalnya proyek benar nggak proyek seperti itu, kan biasanya di dalam proyek itu memang ada pengawasannya. Jadi pentingnya pengawasan internal itu yaitu ketika kita ada suatu yang sumber daya yang kita gunakan, sumber daya itu tepat sasaran dan outputnya juga jelas, seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Baik, sama-sama Hela. Ada lagi? Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya share ya materinya. Terus kemudian kita di pertemuan keberapa itu akan membahas kasus. Ketika sudah belajar teori mengenai audit forensik, maka kita akan mengupas beberapa kasus. Nanti akan saya share kasusnya, nanti kalian akan analisis gitu. Seperti itu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa. Nanti kita sekarang sudah by system semuanya, jadi absensi akan by system nanti ya. Saya juga sudah melihat di sini siapa saja yang hadir ya. Kayaknya semuanya hadir nih, mahasiswanya aktif semua ya. Walaupun melalui daring ya, mahasiswanya hadir semua. Karena semangat untuk belajarnya tinggi kayaknya ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, terima kasih saya ucapkan. Semoga apa yang saya berikan itu bermanfaat ya untuk kita ya, untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya, minggu depan lagi ya, pada mata kuliah yang sama. Ya,